Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan hikmah. Namun sebelum itu, luangkan waktu 5 detik dahulu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Los Angeles, kota yang tak pernah tidur, selalu gemerlap dengan kehidupan urban yang memikat. Namun, awal musim panas itu terasa berbeda. Udara begitu kering, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Angin panas dari Santa Ana berembus dari gurun, membawa aroma kekeringan yang menusuk. Di setiap sudut kota, warga merasakan firasat buruk. Di hutan Malibu, sebuah percikan api kecil tiba-tiba menyala di antara rimbunan pohon. Awalnya, tak ada yang menganggapnya serius. Namun, dalam hitungan jam, api menjalar cepat, menghanguskan daun-daun kering yang seperti kertas. Angin yang kencang mempercepat kobaran itu, membuatnya menjadi monster yang tak terkendali. Berita kebakaran mulai menghiasi layar televisi, memperingatkan warga tentang bahaya yang semakin mendekat. Jalanan di Los Angeles berubah menjadi lautan kendaraan yang bergerak perlahan, dipenuhi wajah-wajah panik yang mencoba melarikan diri dari asap hitam pekat. Langit berubah warna, dari biru cerah menjadi abu-abu gelap, seperti malam yang datang terlalu cepat. Pemadam kebakaran bekerja tanpa henti, mencoba menahan api yang merayap ke pemukiman mewah di tepi bukit. Namun, mereka seperti melawan musuh tak kasat mata. Angin yang tak pernah berhenti membuat api semakin liar. Di saat yang sama, suhu udara meningkat drastis, menambah kesulitan para petugas. Di tengah kekacauan ini, ketakutan menyelimuti seluruh kota. Warga yang mengungsi ke pusat-pusat evakuasi hanya bisa berdoa, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda keajaiban itu. Malam terasa panjang, dingin, dan mencekam. Di kejauhan, api terus menari di atas tanah kering, seolah-olah menantang siapa saja yang mencoba menghentikannya. Babak awal ini menjadi saksi betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Kobaran api di Malibu telah berubah menjadi lautan merah yang tak terbendung. Siang hari tak lagi terasa seperti siang. Langit yang tertutup asap membuat matahari hanya terlihat sebagai bola redup, mengintip dari balik abu. Bau hangus memenuhi udara, mengingatkan setiap orang bahwa waktu terus berjalan melawan mereka. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Los Angeles, seorang pria parubaya bernama Michael duduk di tepi ranjangnya. Ia menatap berita di televisi dengan wajah pucat. Gambar-gambar kehancuran memenuhi layar, menunjukkan rumah-rumah yang menjadi abu hanya dalam hitungan detik. Michael sendiri tahu, jika angin terus berhembus seperti ini, tidak lama lagi rumahnya juga akan terancam. Bagaimana jika ini akhirnya? Bisiknya pada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Masjid Ar-Rahman berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh suasana yang mencekam. Komunitas kecil yang selama ini hidup damai mulai merasakan ketakutan yang sama. Imam masjid, Syekh Hasan, berjalan mondar-mandir di ruang kecilnya. Dalam hatinya, ia memikirkan apa yang bisa dilakukan di tengah bencana yang semakin menggila. Kita tidak bisa hanya diam, gumam Syekh Hasan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang-orang di sekitarnya. Di luar, warga terus berkumpul di jalanan. Wajah-wajah mereka penuh dengan rasa putus asa. Anak-anak menangis, orang tua berbisik, dan suara sirine pemadam kebakaran terus terdengar di kejauhan. Setiap berita yang datang hanyalah kabar buruk. Angin semakin kencang, kata seorang reporter di televisi. Para ahli memperkirakan, api akan terus meluas hingga ke pusat kota jika tidak ada hujan dalam waktu dekat. Hujan. Kata itu bergema di pikiran banyak orang. Namun, ramalan cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda hujan sama sekali. Udara terlalu kering, terlalu panas. Malam itu, Syekh Hasan memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan jamaah masjid dan berdiri di depan mereka dengan wajah penuh tekad. Saudara-saudaraku, katanya, suaranya bergetar namun tegas. Ini adalah ujian dari Allah. Kita telah melihat betapa manusia sering melupakan alam. Mungkin ini waktunya bagi kita untuk memohon ampun kepadanya.
Semua orang yang hadir terdiam, mendengarkan dengan hati yang berat. Kita akan melaksanakan salat istisqa, lanjut Syekh Hasan. Doa khusus untuk meminta hujan. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan api ini, tetapi Allah Maha Kuasa. Keputusan ini segera menyebar, bukan hanya di kalangan Muslim, tetapi juga di komunitas lain di sekitar masjid. Beberapa orang skeptis menganggapnya sebagai usaha sia-sia. Namun, bagi mereka yang sudah kehilangan harapan, ini adalah satu-satunya pilihan. Beberapa hari kemudian, lapangan besar di dekat masjid dipenuhi oleh orang-orang. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang datang. Sebagian besar adalah Muslim, tetapi ada juga warga dari agama lain yang tertarik pada pesan persatuan yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Langit di atas mereka tetap kelabu, tanpa tanda-tanda perubahan. Udara terasa semakin panas, membuat keringat mengalir di wajah setiap orang yang hadir. Di tengah kerumunan itu, Syekh Hasan berdiri tegap, mengenakan jubah putih sederhana. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mulai memimpin doa. Allahu Akbar, serunya, suaranya menggema. Doa itu dilanjutkan dengan salat yang khusyuk, penuh harap. Air mata mengalir di wajah beberapa orang, menggambarkan rasa putus asa yang mendalam. Namun, saat doa selesai, tidak ada yang berubah. Langit tetap suram, dan api masih membara di kejauhan. Orang-orang perlahan kembali ke rumah mereka, membawa harapan yang mulai redup. Namun, di tengah kegelapan malam, angin yang sebelumnya kencang mulai mereda. Sebuah keheningan aneh menyelimuti Los Angeles, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bersiap untuk terjadi. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi penuh tanda-tanda yang membuat banyak orang terdiam dalam perenungan. Di atas langit Los Angeles yang suram, kepulan asap yang tebal mulai bergerak perlahan, tidak lagi mencekik seperti sebelumnya. Di kejauhan, angin yang sebelumnya memicu kepanikan seolah-olah berhenti tiba-tiba. Di dalam Masjid Ar-Rahman, Syekh Hasan masih duduk bersila di sudut ruang doa. Beberapa jamaah memilih untuk tinggal di masjid, melanjutkan doa-doa mereka dalam keheningan. Seseorang mendekat kepadanya, seorang pemuda dengan wajah penuh keraguan. "Syekh, apa Allah mendengar doa kita?" tanyanya pelan, seolah takut akan jawabannya. Syekh Hasan mengangkat wajahnya, menatap pemuda itu dengan senyuman lembut. "Allah selalu mendengar doa hambanya," jawabnya penuh keyakinan. "Namun, kita tidak selalu tahu bagaimana atau kapan dia akan menjawab." Di luar masjid, seorang ibu bernama Fatimah memandangi anak-anaknya yang tertidur lelap di tempat evakuasi. Ia menarik napas panjang, hatinya dipenuhi rasa syukur karena keluarganya masih selamat. Namun, kekhawatiran tetap menghantui pikirannya. Jika api terus menjalar, mereka mungkin tidak akan punya tempat untuk pulang. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ketika seorang petugas pemadam kebakaran yang kelelahan berhenti untuk sejenak mengusap wajahnya. Ia memandang ke arah langit, dan sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. "Awan?" gumamnya, hampir tidak percaya. Ia segera memanggil rekannya. Dalam beberapa menit, laporan tentang awan yang mulai berkumpul di atas kota menyebar. Banyak yang masih skeptis, menganggap itu sebagai hal biasa. Namun, bagi sebagian lainnya, itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Di Masjid Ar-Rahman, seorang anak kecil berlari ke arah ayahnya yang sedang duduk bersama para jamaah. "Ayah, ada yang aneh di luar," katanya dengan mata berbinar. Mendengar itu, para jamaah segera keluar dari masjid. Mereka mendongak ke langit dan melihat awan gelap yang mulai menutupi Los Angeles. Wajah-wajah yang tadi penuh kelelahan berubah menjadi penuh harap. "Apakah ini jawaban dari Allah?" bisik seseorang di antara mereka. Namun, malam itu berlalu tanpa hujan. Awan gelap tetap menggantung di langit, seperti janji yang belum terpenuhi. Ketika pagi menjelang, suasana kota terasa berbeda. Udara yang sebelumnya panas mulai terasa lebih sejuk. Dan tepat saat matahari mulai naik, tetes pertama hujan menyentuh tanah. Di jalanan, orang-orang terdiam sejenak, memandangi tetesan air yang jatuh dari langit. Kemudian, suara sorak-sorai terdengar di berbagai sudut kota.
Hujan yang awalnya hanya rintik-rintik berubah menjadi deras dalam hitungan menit. Di Masjid Ar-Rahman, Syekh Hasan sujud syukur bersama para jamaahnya. Air mata mengalir di wajah mereka, membasahi sajadah yang digunakan. Hujan itu bukan hanya membawa harapan, tetapi juga keyakinan bahwa doa mereka telah sampai kepada Allah. Namun, tidak semua orang melihat ini sebagai keajaiban. Di pusat pemadam kebakaran, beberapa ahli cuaca mulai menganalisis perubahan tiba-tiba ini. Mereka membahas tentang tekanan udara, angin, dan faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan hujan. Ini mungkin kebetulan, kata salah satu dari mereka. Namun, bahkan di antara mereka, ada yang tidak bisa menyembunyikan rasa takjub. Hujan terus turun sepanjang pagi, memadamkan kobaran api yang selama ini menjadi mimpi buruk. Asap yang sebelumnya menyesakkan perlahan tergantikan oleh aroma tanah basah yang menyegarkan. Los Angeles kini menyaksikan sebuah keajaiban, meskipun banyak yang masih berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hujan deras yang mengguyur Los Angeles menggugah hati banyak orang. Ketika api yang ganas perlahan padam, para petugas pemadam kebakaran yang kelelahan mulai bersorak. Banyak dari mereka tidak mampu menyembunyikan emosi. Sebagian menangis lega, sementara yang lain memandang langit dengan rasa syukur yang mendalam. Namun, di tengah hujan ini, beberapa kejadian kecil membuat orang-orang mulai berpikir lebih dalam. Di salah satu pusat evakuasi, seorang anak kecil yang selama ini terlihat murung, tiba-tiba melompat keluar saat hujan mulai turun. Ia mengangkat kedua tangannya, membiarkan hujan membasahi tubuh kecilnya, lalu tertawa dengan riang. Ibunya, yang duduk tak jauh, hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini seperti berkah dari langit, ucapnya pelan, hampir pada dirinya sendiri. Sementara itu, di Masjid Ar-Rahman, Syekh Hasan bersama para jamaahnya masih melanjutkan doa-doa mereka. Di tengah sujud terakhir, seseorang masuk ke dalam masjid dengan pakaian basah kuyup. Orang itu adalah Michael, pria tua yang kehilangan rumahnya akibat kebakaran. Saya tidak tahu kenapa saya ke sini, katanya dengan suara parau. Tapi saya merasa harus mengucapkan terima kasih kepada kalian. Syekh Hasan menyambutnya dengan senyuman hangat. Terima kasih bukan untuk kami, tetapi kepada Allah yang Maha Pengasih, ujarnya lembut. Di tempat lain, media lokal mulai ramai memberitakan hujan yang tiba-tiba ini. Banyak yang memuji upaya pemadam kebakaran dan memperdebatkan kemungkinan ilmiah di balik fenomena tersebut. Namun, perhatian terbesar justru tertuju pada cerita tentang salat istisqa yang dilakukan oleh komunitas Muslim di Masjid Ar-Rahman. Gambar dan video tentang salat tersebut beredar luas di media sosial. Dalam salah satu video, suara lantang Syekh Hasan yang memimpin doa terekam dengan jelas, menginspirasi banyak orang. Allahu Akbar, ucap seseorang yang menyaksikan video itu di layar ponselnya. Mungkin ini memang lebih dari sekadar kebetulan. Namun, tidak semua orang sepakat. Beberapa pihak skeptis menyebut ini hanyalah rangkaian peristiwa alam yang kebetulan terjadi setelah doa dilakukan. Meski demikian, banyak warga Los Angeles, dari berbagai latar belakang agama dan budaya, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di pusat kota, sekelompok relawan mulai membersihkan jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi puing-puing akibat kebakaran. Di antara mereka, seorang wanita muda bernama Clara berhenti sejenak, melihat ke arah langit yang kini dipenuhi awan cerah. Aku bukan orang yang religius, katanya kepada temannya. Tapi melihat ini semua membuatku berpikir, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Hujan yang terus mengguyur membawa lebih dari sekadar air untuk memadamkan api. Ia membawa harapan, persatuan, dan keyakinan yang sempat pudar. Seiring hujan yang tak kunjung berhenti, suasana kota Los Angeles berubah drastis. Jalan-jalan yang sebelumnya penuh asap kini basah oleh air, sementara petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya nyaris menyerah, bekerja dengan semangat baru. Dalam waktu kurang dari 3 jam, hampir semua titik api berhasil dipadamkan. Langit yang sebelumnya kelam oleh asap mulai menunjukkan warna biru pucat, membawa rasa lega yang sulit dijelaskan. Namun, di balik momen ini, cerita tentang Masjid Ar-Rahman terus menjadi perbincangan hangat.
Warga dari berbagai penjuru kota mulai berdatangan ke masjid untuk melihat sendiri tempat yang menjadi pusat doa tersebut. Saya dengar mereka berdoa sebelum hujan ini turun, ujar seorang wanita kepada seorang pria di luar masjid. Mungkin ini hanya kebetulan, tapi tetap saja luar biasa. Di dalam masjid, Syekh Hasan bersama para jamaahnya memanfaatkan momentum ini untuk membantu korban kebakaran. Ruang utama masjid yang sebelumnya digunakan untuk salat kini dipenuhi dengan tumpukan bantuan. Makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya dari umat muslim, tetapi juga dari banyak warga non-muslim yang tergerak oleh cerita tentang salat istisqa. Di antara para relawan, Michael, pria tua yang kehilangan rumahnya, menjadi sorotan. Meski dirinya sendiri dalam keadaan sulit, ia dengan penuh semangat membantu mendistribusikan bantuan. Saya tidak tahu banyak tentang Islam, katanya kepada seorang reporter lokal yang mewawancarainya. Tapi melihat ketulusan mereka membuat saya ingin melakukan sesuatu. Ini tentang kemanusiaan, bukan agama. Kerja sama lintas agama dan budaya ini menciptakan pemandangan yang mengharukan. Orang-orang yang sebelumnya jarang berinteraksi, kini bekerja bahu-membahu. Seorang anak muda dari komunitas Yahudi terlihat membantu seorang wanita Muslim yang mengenakan hijab mengatur paket makanan. Seorang pendeta lokal berdiskusi dengan Syekh Hasan tentang cara terbaik mendistribusikan bantuan ke wilayah yang paling parah terdampak kebakaran. Saya tidak pernah membayangkan akan berada di sini, ujar seorang wanita yang berdiri di dekat pintu masjid. Tapi mungkin bencana ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dari sekadar perbedaan. Sementara itu, di media sosial, cerita tentang keajaiban hujan terus menyebar. Banyak yang memuji komunitas Muslim atas inisiatif mereka, meskipun ada pula yang tetap skeptis. Perdebatan antara sains dan keimanan berlangsung sengit, tetapi bagi mereka yang merasakan dampak langsung, satu hal menjadi jelas, hujan ini telah menyatukan mereka. Di malam hari, Syekh Hasan berdiri di depan jamaah yang masih berkumpul di masjid. Suaranya tenang, tetapi penuh makna. Kita semua di sini bukan karena kebetulan, katanya. Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa di tengah kesulitan, ada kekuatan dalam persatuan. Jangan pernah lupa bahwa kita semua adalah ciptaannya, dan tugas kita adalah saling membantu. Ucapan Syekh Hasan menggema di hati semua orang yang hadir. Banyak dari mereka yang tak kuasa menahan air mata, merasakan kedamaian yang jarang mereka temukan sebelumnya. Di luar, hujan mulai mereda. Tapi di dalam masjid, semangat untuk membantu terus menyala, memberikan harapan baru bagi kota Los Angeles yang perlahan bangkit dari bencana. Waktu terus berlalu, dan meski api telah padam, bekas dari kebakaran yang melanda Los Angeles tetap terasa. Ribuan rumah hancur, meninggalkan banyak keluarga yang kini harus memulai kehidupan dari awal. Namun, di tengah kepedihan itu, ada sebuah perubahan yang tak terduga. Kota yang pernah dibelah oleh perbedaan kini mulai bersatu, di bawah bendera kemanusiaan dan solidaritas. Masjid Ar-Rahman, yang sebelumnya hanya dikenal oleh komunitas Muslim kecil di Los Angeles, kini menjadi simbol harapan dan persatuan. Bantuan dari berbagai penjuru kota terus mengalir, tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi juga tenaga. Ratusan relawan bekerja tanpa lelah, membantu menyalurkan bantuan, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, dan menghibur mereka yang kehilangan segalanya. Namun, meski kegembiraan atas hujan yang menurunkan api masih terasa, ada ketegangan yang mulai muncul. Beberapa pihak merasa bahwa perhatian yang diberikan kepada masjid itu berlebihan. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi hanyalah sebuah kebetulan belaka, dan tidak ada kaitannya dengan doa yang dilakukan oleh komunitas Muslim. Di sebuah kafe kecil, dua pria sedang berbincang tentang peristiwa itu. Salah satunya adalah seorang skeptis yang merasa tidak percaya dengan klaim-klaim spiritual yang berkembang di masyarakat. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kata pria itu. Tapi saya rasa ini cuma kebetulan. Hujan datang setelah kebakaran. Itu semua. Pria satunya, yang adalah seorang pendeta lokal, menanggapi dengan tenang. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada logika. Tapi ada hal-hal yang lebih besar yang tidak bisa kita pahami dengan mudah. Apakah itu keajaiban atau bukan? Kita semua bisa melihat bagaimana ini membawa perubahan.
Hujan ini, apapun penyebabnya, menyatukan orang-orang yang berbeda. Di masjid, Syekh Hasan mendengar kabar tentang ketidaksetujuan sebagian orang terhadap perhatian besar yang diberikan kepada doa salat istisqa mereka. Namun, ia hanya tersenyum dengan penuh kerendahan hati. Kita tidak perlu memaksakan pemahaman kepada orang lain, katanya kepada para jamaahnya. Yang penting adalah kita terus berbuat baik, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Namun, di luar masjid, ketegangan itu tak bisa dihindari. Beberapa warga mulai mengkritik, bahkan menyerang masjid di media sosial, mencurigai bahwa doa umat muslim tidak lebih dari sekadar pertunjukan untuk menarik perhatian. Beberapa bahkan mengatakan bahwa bantuan yang datang dari berbagai agama dan komunitas itu hanya untuk kepentingan politik. Di tengah perdebatan ini, Syekh Hasan memilih untuk tetap tenang. Ia kembali mengingatkan jamaahnya akan pesan utama yang selalu ia tekankan. Jangan pernah membiarkan perbedaan menjadi penghalang untuk berbuat baik. Namun, perubahan besar itu tidak bisa dibendung. Banyak orang mulai mendatangi masjid, bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk belajar. Kelas-kelas tentang toleransi, nilai-nilai Islam, dan persatuan antaragama diadakan di Masjid Ar-Rahman. Lambat laun, masjid itu menjadi tempat pertemuan antar komunitas yang berbeda, sebuah simbol persatuan yang tercipta setelah bencana. Sementara itu, di tempat yang jauh dari masjid, di sebuah jalan yang sebelumnya dipenuhi puing-puing, Michael, pria tua yang membantu distribusi bantuan, berdiri menatap ke langit. Matanya menyapu pandangannya ke sekitar, menyaksikan betapa banyak orang kini bekerja bersama. Hatinya terasa penuh. Aku tidak tahu apa yang membuat aku datang ke masjid itu dulu, katanya pada dirinya sendiri. Tapi aku merasa seperti menemukan tempat yang berbeda di sini. Tempat di mana orang-orang bisa melihat lebih jauh dari sekadar perbedaan mereka. Di kota yang terluka, meskipun banyak yang telah hilang, ada hal-hal yang lebih berharga yang ditemukan. Persatuan, harapan, dan cinta kasih yang tak terlihat sebelumnya. Semua itu berawal dari sebuah doa yang ikhlas. Dari komunitas yang percaya bahwa kekuatan persatuan lebih besar dari api yang melanda kota mereka. Hari-hari berlalu, kebakaran itu menjadi kenangan pahit bagi Los Angeles, tetapi juga menjadi titik balik dalam cara mereka melihat satu sama lain. Mereka tidak lagi hanya dilihat berdasarkan agama atau latar belakang budaya. Mereka kini lebih menghargai persatuan, mengutamakan kepentingan bersama daripada perbedaan. Tak hanya itu, Masjid Ar-Rahman menjadi tempat pertemuan yang terus berkembang. Kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan umat dari berbagai latar belakang terus berlangsung. Kelas-kelas tentang toleransi, agama, dan budaya diadakan secara rutin. Warga Los Angeles yang pernah terpisah oleh perbedaan kini menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang datang dari persatuan dan saling menghargai. Meskipun hujan yang menurunkan api itu bisa saja dianggap kebetulan, bagi banyak orang, itu adalah sebuah tanda. Tanda bahwa doa yang penuh harapan, dari siapapun dan dari agama manapun, mampu membawa perubahan. Dan mungkin, inilah hikmah terbesar dari kebakaran yang menghanguskan Los Angeles, bahwa persatuan, harapan, dan cinta kasih tidak memandang perbedaan, dan itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan.